Hello everyone. Meet again with me. My name is Erfan Effendi. I'm teaching English for business. Okay. In this meeting, I'm going to talk about presentation. I believe that every one of you have ever had experience in presenting any ideas or product, service, or any other else. But I wanna tell you in the beginning of this presentation that I'm gonna mix my language between English and Indonesian. Well, so let's move to the next slide. What is presentation? Oke, adakah yang tahu apa itu presentasi? Well, okay. To make it short, saya akan jelaskan secara detail apa sih sebenarnya presentasi itu. Well, presentations means communicating a topic, idea, information, product, or service, etc. To whom? To the audience for sure. Jadi presentasi adalah mengkomunikasikan ide, topik, ya, atau gagasan kita, informasi atau sebuah produk atau layanan atau hal-hal lain ya yang ada di benak kita terhadap audiens. Nah, presentasi ini sangat lumrah dilakukan baik di perkuliahan, di sekolah, atau di pekerjaan, dan juga dalam aktivitas bisnis. So, yang biasanya dilakukan atau bentuk presentasi yang biasanya ada adalah pertama, lecture. Lecture adalah memberikan pembelajaran ya. And then dalam bentuk speech ya, pidato, demonstration, demonstrasi yaitu artinya biasanya product demonstration ya, biasanya demo produk, business meeting, dan lain-lain. Nah itu biasanya presentasi dilakukan di beberapa hal ini. Walaupun ada juga bisa dalam sebuah kelompok ya. Bahkan presentasi bisa dilakukan saat belajar di kelompok atau di sebuah organisasi and in many situation. Intinya saat kita mengkomunikasikan sebuah ide, informasi kepada orang lain, dan biasanya presentasi dilakukan di lebih dari satu orang, tetapi untuk mempresentasikan misalkan tesis kita atau skripsi kita kepada satu orang penguji misalkan, itu juga termasuk presentasi ya. Oke. Nah, apa sih tujuannya presentasi? Kenapa harus presentasi? Well, okay. Kenapa harus presentasi? Pertama adalah to inform. Ini level yang cukup standar ya. Pertama adalah untuk menginformasikan. Ini tentang transferring knowledge. Ya, menginformasikan apa yang ada di benak seseorang kepada orang lain. And then to inspire, menginspirasi. Dengan presentasi yang disampaikan, orang bisa terinspirasi. Ada aha moment di sana. And then to motivate. Oke, untuk memotivasi. Dengan presentasi yang kalian nanti sampaikan, orang akan termotivasi. Oke, jadi bisa dibuat. Tentu isinya akan terkait dengan hal-hal yang memotivasi seseorang. And then yang selanjutnya adalah to persuade, untuk membuat orang mau melakukan sesuatu. Oke, untuk merayu ya. Oke, untuk mengajak, to invite or persuade people. Untuk persuade apa? Untuk melakukan apa yang kita katakan. And in detail ya. Pertama adalah dalam presentasi kalian harus membuat orang lain percaya terhadap apa yang Anda sampaikan. Make people believe in what you say. Ini adalah hal yang sangat penting karena saat orang sudah percaya kepada Anda, maka akan naik levelnya ada kesempatan untuk membuat orang lain terpengaruh oleh pemikiran Anda. Ya, dan influence their thought. Pengaruhi pikirannya. And finally sebenarnya purpose-nya adalah make them do everything you want. Jadi ketika kamu mampu membuat orang lain percaya terhadap presentasi yang Anda sampaikan, mampu mempengaruhi pikirannya, dan kalian memiliki kesempatan untuk membuat orang lain melakukan apa yang Anda lakukan. So it's very amazing.
Oleh karena itu, kalau misalkan teman-teman lihat pemimpin-pemimpin besar, CEO misalkan, atau pemimpin-pemimpin dunia, biasanya memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Nah, dalam hal ini, kalau zaman dahulu mungkin speech ya, kayak pidato. Kita bisa lihat John F. Kennedy, Martin Luther King misalkan yang terkenal. Kalau di Indonesia ada Bung Karno, yang mungkin tidak lama ada Barack Obama, dan banyak lagi speaker-speaker yang luar biasa. Kalau dalam teknologi misalkan, ada Steve Jobs. Oke. Itu salah satu presenter yang terbaik yang pernah ada. Oke. Untuk mencapai level ini tentunya. Oke. Untuk mencapai level sampai membuat orang percaya dan membuat orang lain terpengaruh terhadap ide-ide dan gagasan kita dan melakukan apa yang kita mau, tentunya presentasi harus dipersiapkan dengan baik. Harus berlatih terus-menerus. Oke. Dan salah satu strategi untuk membuat presentasi menjadi powerful adalah membuat argumen yang sangat luar biasa. Nah, kita akan bahas setelah ini. Well, sebelum saya lanjut ke tentang bagaimana membuat argumentasi, saya ingin menanyakan kepada kalian, siapa sih, speaker atau presenter yang paling kalian sukai? Who is your favorite speaker or presenter? Presenter di sini maksud saya adalah orang yang mempresentasikan idenya ya, bukan presenter TV atau ini, tetapi speaker ya, public speaker. Yang giving ideas, yang paling membuat kalian influence, like a lot ya. Di zaman sekarang kalian bisa dengarkan di internet, di televisi atau secara langsung. Anyone, ya. Please mention who is your favorite presenter dan kenapa kalian menyukai beliau gitu. Why someone that you choose inspires you. Kenapa sih menginspirasi kalian? And ini adalah salah satu cara atau strategi untuk membuat sebuah argumen menjadi sangat strong, kuat ya. Ada namanya AREL ya. Ya, disingkat dengan AREL. Pertama adalah assertion, reasoning, evidence, and link back. Ada 4 langkah. Assertion itu adalah sebuah pernyataan. Pernyataan. Sedangkan reasoning itu alasan-alasan. Alasannya apa? Evidence, bukti-buktinya, ya, bukti dari alasannya itu apa. And link back adalah pernyataan ulang. Kalau misalkan di sebuah teks itu kesimpulan ya, menekankan lagi tentang ide pokoknya. Link back adalah menghubungkan antara semua alasan dan juga evidence itu terhadap assertion tadi ya. Jadi link back untuk menyimpulkan atau menguatkan. Agar lebih gampang dipahami, saya akan memberikan contoh di slide ini, yaitu contoh misalkan sebuah kita ambil sebuah produk, yaitu produk Apple. Assertionnya, pernyataannya adalah Apple is an outstanding brand with a very cool products. Apple adalah sebuah brand yang sangat bagus banget ya, yang outstanding ya. And with very cool products, dan dengan produk-produknya yang keren-keren. Kenapa sih misalkan saya tadi ya menyatakan bahwa Apple is an outstanding brand? Karena reasoningnya ya, kita masuk ke reasoning karena having high innovation, sangat inovatif. Bahkan salah satu yang merevolusi industri ya, industri PC misalkan, industri telepon, iPod misalkan, bahkan merevolusi music industry gitu kan. Itu adalah Apple, high innovation, tentu inovasi. Outstanding desainnya terkenal, Apple terkenal dengan desain yang sangat menarik, simple but elegant, that's Apple gitu kan. Futuristic juga, karena inovatif ya, dia membangun hal-hal yang belum banyak dilakukan. Misalkan yang terbaru juga ada Apple Glass ya. Apple Glass itu walaupun ada Google Glass juga, tetapi Apple Glass juga sudah mau diterbitkan ke pasaran misalkan. Yang itu yang mungkin dulu hanya dalam imajinasi seseorang, sekarang sudah ada di realita gitu kan. And then innovative for sure ya, karena punya having innovations, of course innovative, high quality,
Oke, kualitasnya sangat bagus and strong system karena Apple memiliki memiliki sistem sendiri yaitu iOS ya, iOS sehingga tidak mudah virus ya untuk menjangkit produk-produk Apple ini. Buktinya apa? Karena alasan-alasan itu maka terbukti bahwa high consumer satisfaction index ya. Jadi indeks kepuasan konsumennya sangat tinggi buat Apple gitu kan. Makanya kalau ada launch produk Apple terbaru biasa sampai ngantri-ngantri gitu kan. And this company is sustained for more than 30 years ya. Udah lebih dari 30 tahun brand ini bertahan gitu kan. Itu membuktikan bahwa kalau nggak benar-benar bagus sistemnya, produknya itu tidak akan bertahan selama ini gitu kan. Konsumen tidak akan sesetia itu gitu. And becoming one of most valuable company in the world, menjadi salah satu perusahaan terbaik atau perusahaan paling berharga di dunia. Karena ini valuasinya sudah lebih dari 1.000 billion dollar, 1.000 miliar dolar. Itu udah nolnya udah gak kebayang nih. And karena alasan di atas ya, maka ada link back yang terakhir, yaitu based on those reasons and evidences. I believe that Apple is an outstanding brand with a very cool product and you must buy it. Dari itu alasan dan sebagainya ya, alasan dan juga bukti-bukti yang lain, maka saya yakin bahwa Apple adalah suatu produk yang outstanding dan juga keren banget. Ini contoh untuk mempresentasikan sebuah produk ya. Then you can also present ideas using this strategy gitu kan. Nah, the last ya. I will encourage you ya, mendukung saya, menguatkan kalian untuk master public speaking, public speaking and achieve your dreams. Buat teman-teman yang ingin menjadi pemimpin, kalian harus mampu memiliki komunikasi yang baik dan terutama juga public speaking, karena kalian dituntut untuk mempresentasikan ide kalian atau informasi yang harus kalian sebarkan kepada tim kalian. Maka kalian harus belajar public speaking dan untuk mencapai banyak sekali impian yang ada di benak kalian saat ini. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Kalian bisa kontak saya di email atau di Instagram atau di WhatsApp, atau you can comment ya di bawah video ini. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya dan diskusinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.